Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Wah, masih pada semangat ya karena masih pagi. Hari ini jam pertama ya. Oke, baik. Berarti masih pada semangat nih karena ini jam pertama di pagi ini. Nah, hari ini kita pakai Zoom meeting dulu karena Ibu tidak bisa sekolah karena kan ada kegiatan yang harus Ibu lakukan di luar. Em, Minggu lalu kita sudah bertemu dan membahas sedikit tentang prokrastinasi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah semuanya hadir atau ada yang tidak berangkat? Oke, bagus. Hari ini semuanya berangkat ya. Em, Semoga kita masih ada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga kita bisa uh, berkegiatan sampai selesai hari ini. Nah, tadi Ibu sudah membahas tentang sedikit bahwa minggu lalu kita sudah membahas terkait prokrastinasi. Nah, apakah ada yang masih ingat apa itu prokrastinasi? Wah, iya betul. Nah, jadi prokrastinasi itu berlaku menunda sebuah kegiatan atau ada yang lain, pendapat yang lain? Ya, betul, mengulur-ngulur waktu, betul banget. Udah pada tahu ya, jadi eh, sebelum Ibu membahas, Ibu akan izin untuk share screen dulu terkait materi yang ingin Ibu bahas hari ini, yaitu hmm, maaf, ada kesalahan teknik sedikit. Hmm, sebentar ya. Hmm, oke. Sudah terlihat ya. Nah, di sini ada judul dengan kata prokrastinasi. Jadi sudah dijawab ya, prokrastinasi itu perilaku menunda, perilaku mengulur-ulur waktu. Nah, apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah sebuah perilaku menunda pekerjaan atau aktivitas yang penting tanpa memperhatikan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Biasanya pelaku prokrastinasi ini disebut dengan prokrastinator. Jadi prokrastinator ini tidak memikirkan tentang dampak yang akan terjadi ke depannya ketika dia menunda sebuah pekerjaan atau menunda sebuah aktivitas yang penting seperti ada tugas yang sangat penting dan itu sudah mepet deadline atau tanggal pengumpulan tugas. Nah, prokrastinator ini atau seorang prokrastinator ini tidak mengerjakan tugas tersebut dengan baik seperti itu karena sudah dekat dengan deadline. Jadi mengerjakannya setengah-setengah dan tidak maksimal tentunya. Dan itu sangat berdampak positif untuk uh, dirinya sendiri. Kemudian ada dua jenis prokrastinasi. Yang pertama, prokrastinasi aktif, yaitu perilaku prokrastinasi aktif ketika individu merasa lebih tertantang atau greget saat mengerjakan tugas, pekerjaan atau aktivitas tertentu yang berdekatan dengan waktu yang ada. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, eh, mepet deadline. Nah, biasanya kalau yang jenis prokrastinasi aktif ini, prokrastinatornya lebih merasa tertantang ketika mengerjakan tugas
deadline, mepet dengan batas pengumpulan, seperti itu. Yang kedua ada prokrastinasi pasif atau penundaan yang muncul karena individu yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan maupun kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Bisa jadi pelaku prokrastinasi pasif ini merasa kesulitan saat mengambil keputusan ketika ada dua pilihan, yaitu mengerjakan tugas atau bermain dengan teman atau nongkrong dengan teman. Seperti itu. Dia merasa bingung, dia merasa sulit. Aduh, aku harus milih yang mana ya? Seperti itu. Kalau aku ngerjain tugas aku pusing, tapi kalau aku main nanti aku senang. Ya udah deh, aku mau main aja. Akhirnya eh prokrastinator itu bingung, kemudian lagi-lagi berdampak negatif untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Ini bisa jadi karena prokrastinator bingung bagaimana cara menyelesaikan tugasnya, mencari sumbernya di mana, uh, nggak tahu harus mau nanya kemana, seperti itu. Makanya uh, kita harus lebih aware ke orang-orang yang uh, dirasa belum mengerti atau belum paham. Atau orang yang belum paham pun boleh untuk menanyakan hal yang tidak dia pahami kepada orang yang menurut dia paham, seperti itu. Boleh bertanya dengan teman, boleh bertanya dengan guru, boleh juga bertanya dengan Google tentunya, Google Scholar. Yang selanjutnya indikator prokrastinasi. Ada 4 indikatornya. Yang pertama penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas yang dihadapi. Yang kedua keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dan kinerja aktual. Yang keempat melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Ada yang bisa menjelaskan salah satunya? Ya, betul ya. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Itu tuh sangat berdampak negatif untuk diri kita sendiri sebagai prokrastinator. Eh, karena kita lebih memilih melakukan aktivitas lain. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti nongkrong, seperti bermain dengan teman, pergi dengan teman. Itu sangat merugikan diri sendiri sih. Jadi tugas tidak terselesaikan, kemudian eh, nanti terburu-buru mengerjakan tugas sehingga tidak terselesaikan dengan secara maksimal. Gitu ya. Untuk yang lainnya ini bisa kalian baca-baca sendiri nanti di PPT yang akan saya kirimkan. Kemudian penyebab prokrastinasi. Nah, yang pertama meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi pekerjaan tersebut dianggap remeh. Ah, ini mah gampang, nanti juga selesai. Kemudian terlalu perfeksionis atau terlalu sempurna. Tidak mau ada sedikit pun kesalahan dalam tugas tersebut. Salah itu tidak apa-apa, teman-teman. Salah itu nggak apa-apa, anak-anak. Karena kita nggak akan uh, sampai menuju ke sempurnaan gitu. Pasti setidaknya kita sudah mencoba untuk melakukan mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, seperti itu. Kemudian menunggu hingga kondisi yang tepat. Nah, ini yang salah, karena kita selalu menunggu waktu yang tepat, menunggu mood yang tepat untuk mengerjakan tugas. Karena menunggu waktu yang tepat itu akan sangat menguras waktu sekali, teman-teman. Anak-anak tuh itu tuh nggak akan ketemu kalau menunggu kondisi yang tepat atau nunggu waktu yang tepat itu tidak akan ketemu. Kemudian lebih fokus ke masa sekarang. Fokusnya untuk hari ini. Ya udah hari ini tuh aku jalanin sesenangku aja gitu. Untuk yang besok-besok ya udah besok aja dikerjainnya kayak gitu. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Sangat disayangkan ya anak-anak kalau kita nggak percaya dengan diri kita bahwa kita mampu untuk menyelesaikan tugas yang sedang kita hadapi. Kemudian merasa pekerjaan sulit dilakukan. Merasa bahwa
tugas yang ini susah banget gitu. Karena kita belum lihat, karena kita belum nyoba untuk ngerjain. Kalaupun sulit, kita bisa nanya loh teman-teman. Kita bisa nanya loh anak-anak ke guru, ke ibu guru yang bersangkutan, atau ke teman yang bisa mengerjakan soal itu gitu. Yang bisa mengerjakan pekerjaan itu, kita bisa tanya caranya, dapat infonya dari mana, seperti itu ya. Belajar dari orang lain. Nah, ini slide terakhir, cara mengatasi prokrastinasi. Yang pertama, motivasi diri. Ini bisa dilakukan dengan menempelkan kata-kata motivasi di depan meja belajar, di dinding-dinding kamar, seperti itu. Makin banyak kalimat-kalimat positif yang kita temukan, maka perilaku kita juga akan mengikuti kata-kata tersebut menjadi positif juga. Selanjutnya, menentukan sendiri target waktu penyelesaian tugas. Nah, kita sudah membuat rencana atau to-do list. Oh, hari ini aku ngerjain tugas apa, besok aku ngerjain tugas apa, besoknya aku ngerjain tugas apa, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir tugas yang menumpuk karena sudah dikerjakan secara tahap demi tahap, perlahan-lahan, tidak jadi satu seperti itu. Hari ini aku harus ngerjain 5 tugas, tidak seperti itu. Hari ini aku mengerjakan 1 atau 2 tugas, besok aku mengerjakan 1 atau 2 tugas, besoknya aku mengerjakan 1 tugas, seperti itu. Mengerjakan tugas secara konsisten. Nah, ketika kita sudah membuat to-do list atau jadwal kegiatan, kita harus mengerjakan tugas tersebut secara konsisten. Kita nggak boleh yang namanya, yaudah minggu ini aku rajin nih buat ngerjain tugas, besok-besoknya tidak. Itu nggak boleh teman-teman. Itu nggak boleh ya anak-anak. Kita harus konsisten dalam mengerjakan tugas dan bertanggung jawab atas tugas yang kita sedang kerjakan. Kemudian memberikan reward atau punishment. Ketika kita mengerjakan tugas dan memperoleh nilai yang baik, nah di situ kita berikan reward untuk diri kita sendiri. Kemudian ketika kita tidak mau mengerjakan tugas 1 sampai 3 tugas terbengkalai, itu kita harus memberikan diri kita punishment atau hukuman sehingga kita tidak akan melakukan hal itu lagi. Kemudian mematikan koneksi internet saat mengerjakan tugas. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman, anak-anak. Ketika kita mematikan koneksi internet saat mengerjakan tugas, itu akan membuat kita lebih fokus terhadap tugas yang sedang kita kerjakan. Tapi kalau kita menggunakan ponsel atau koneksi internet untuk mencari materi-materi tambahan untuk melengkapi tugas yang kita sedang kerjakan, itu tidak apa-apa. Jadi gunakanlah smartphone-mu untuk hal-hal yang lebih positif, untuk hal-hal yang lebih membantu kamu dalam menyelesaikan dan mengerjakan tugas yang sedang kamu kerjakan. Kemudian yakin atas kemampuan diri kamu sendiri. Kalau bukan kita yang yakin atas apa yang sedang kita lakukan, siapa lagi yang yakin? Seperti itu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ketahui, apapun yang kita mampu, itu kita harus yakin seperti itu. Nah, itu tadi slide terakhir. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Nah, tugas untuk minggu depan untuk teman-teman mencari eh, cara atau teknik untuk meminimalisir penundaan dalam mengerjakan tugas atau dalam menunda-menunda pekerjaan lain. Seperti itu ya. Mungkin pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti uh, kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.